Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak boleh. Beliau ini memang di belakang panggung, produser. Jadi saya yang selalu bertemu, tapi untunglah hari ini dia muncul. Waduh. Buat kalian. Terima kasih Bapak. Jadi pencarian terakhir ini kita bikin 3 poster sebetulnya. Sebetulnya ada beberapa poster lain, kita bingung. Saking cintanya yang bikin posternya juga mau bikinin kita poster terus gitu. Bayarnya sih sama gitu. Tapi akhirnya kita cetak poster yang kiri sebagai teaser poster, dan ini menjadi eksklusif poster di mana Drupadi ya, itu siapa pemainnya saya nggak tahu namanya. Drupadi ini orang pada bertanya-tanya, ini kenapa dia ada di air katanya. Nah, mungkin nanti kalian akan lebih mengerti bahwa gerbang gaib Gunung Sarangan itu memang adanya di Curug Citapa. Dan kemudian nanti kita akan kasih lihat poster yang satu lagi ini. Ini film sulit sekali syutingnya, medannya sangat berat. Tapi yang lebih berat lagi adalah kita mengerjakan posnya. Karena filmnya harus jadi 2 dunia. Nah ini, jadi memang saya dikirimin foto oleh Tito dengan Bapak dengan banjir yang sangat besar, longsor dan sebagainya di lokasi, dan memang saya secara khusus mengucapkan terima kasih atas dedikasi luar biasa sehingga karya ini ada. Saya sangat bangga dengan karya ini. Ini film pencarian gunung saya yang terbaik. Saya udah bikin, ini adalah judul yang ketiga setelah Sekawan Timur, Daftar Gunung Gede. Dan ini semua berkat guru saya ini, Bro Apandi Abdurrahman, yang akhirnya kita setelah 17 tahun kita hadirkan lagi pencarian terakhir. Nah mungkin sedikit sebelum terlalu jauh, kenapa judulnya sama sih dengan 17 tahun yang lalu? 17 tahun yang lalu itu adalah awal cerita pertama Drupadi merayakan ulang tahunnya ke-17. Drupadi, film ini tuh dia syutingnya sampai 10 tahun, 11 tahun ya. Dari ulang tahun ke-10 ke-17 ya kan. Ini malah lama banget gitu. Kenapa pencarian terakhir? Saya bolak-balik waktu itu diskusi. Pencarian terakhir itu kan bahasa Indonesia memang susah ya. Terakhir ya terakhir, nggak mungkin juga terakhir 1, terakhir 2. Ada nggak sih terakhir 1, 2? Nggak ada kan. Oh bahasa Sunda ada. Panderi, Panderina pisang. Nah, akhirnya saya bilang ke kami, kita di luar negeri pun sangat biasa. Sebuah judul orang akan mengerti, penonton tercinta kita udah paham bahwa itu edisi 2008 dan ini adalah edisi 2025, dan mungkin juga menjawab kenapa kita di sini melihat ada Oji, ya kan, ada Kang Bernard, ya kan, kemudian ada siapa? Ada Danca, ya kan, ada bagus hari ini nggak bisa hadir. Ini adalah sequel. Tetapi kenapa kita bicara pencarian terakhir pakai 2 atau apa segala macam? Karena ini adalah sebuah independent story yang orang pun akan bisa melihat kisah yang lama, dan juga akhirnya tentunya akan menjadi sebuah pencerahan tentang misteri yang ada di film sebelumnya. Selesai kayaknya responnya. Ya belum Pak, kasih tapi tepuk tangan dong untuk Bapak atas penjelasannya. Kita akan sama-sama buka. Saya waktu 17 tahun yang lalu itu bertemu dengan beliau ini, Bapak sutradara kita, Bapak Apandi Abdurrahman. Pada waktu itu kita ngerjakan pos di sebuah tempat pos di Jakarta, dan film pencarian terakhir adalah film yang pada waktu itu mungkin disebut film coming of age ini, film tentang naik gunung, dan termasuk yang baru dengan kisah yang begitu menarik. Dan itu adalah sebuah cerita yang sangat banyak dibicarakan, seperti
mungkin keramat kan agak baru-baru ya, kan? Dan menjadi salah satu film horor misteri yang banyak dibicarakan. Nah, ketemu lagi dengan Bro Apandi ini udah di tempat lain ya, kerja dengan korporat. Kemudian kita ngobrol, malah kita berencana untuk menggarap film lain. Masih berandai-andai gitu. Iya. Sebetulnya hati saya dan kegelisahan saya adalah kenapa kita nggak bikin lagi Pencarian Terakhir. Nah, sampai akhirnya saya sampaikan itu dan Gayung bersambut. Nah, tinggal bagaimana kita harus bercerita tentang kisah yang kita tahu dulu. Cito, Gancar, Oji, Bagus pernah punya pengalaman di Gunung Sarangan, termasuk Sita. Ya. Nah, akhirnya kebetulan kita kebingungannya adalah pemain Sitanya kita sulit nih untuk ajak nih. Ya. Jadi, waduh, ini Sita kita harus ganti. Masa Sitanya diganti, Titonya juga kita ganti. Kita ganti juga Drupadinya. Belum ada ya? Belum ada. Ya, tapi kan mungkin waktu itu bukan diri gitu ya kan. Nah, jadi akhirnya itu dulu kita sepakati. Kemudian kita ngobrol dengan Nataya, ya kan. Dan akhirnya kita yang sangat menarik di sini adalah sebuah fakta di mana kita menulis cerita sehingga ceritanya udah siap menjadi skrip untuk kita eksekusi, dan ternyata muncul fakta-fakta tentang realitas kita, Pak. Realitas Basarnas yang namanya Kang Bernard. Jadi ternyata banyak sekali peristiwa, dan di mana apa yang kita kunjungi, lokasi syuting yang kita kunjungi juga ternyata pernah ada kejadian korban dan sebagainya. Nah, akhirnya sebetulnya membuat saya juga cukup khawatir ya di produksi ini. Cuman untungnya pemain-pemainnya jagoan semua deh. Ya, luar biasa, tepuk tangan dong buat totalitas pemain. Terutama bawa produser dong ya, Pak. Yes, ini dia. Bagaimana ini? Saya bilang bawa produser saya kalau ada apa-apa, saya nggak bisa ngurusin perusahaan. Nah, jadi memang pencarian terakhir nih, pencarian terakhir memang bukan film yang mudah ya untuk kita bikin. Film yang butuh dedikasi besar. Ya. Dan menurut saya butuh bertanya, gimana trailernya? Barusan nonton trailer, apa rasanya? Hah? Kalian bisa mengerti kan bagaimana perjuangannya mereka, bagaimana kehilangannya, dan apakah anak-anak muda yang beberapa orang ini akan bertemu atau masih hilang terus? Ya. Ya mohon maaf ya, tapi kan masih ada berapa orang lagi yang hilang di sana, dan itulah yang menjadi sebuah hal yang sangat menarik, di mana Tito yang akhirnya harus, jadi di sini akan ada beberapa kali pencarian yang ini apa ya, kita kerjaan apa yang bareng ya, kita memang ada niat pengen kerjasama gitu. Sampai akhirnya pada suatu sore itu, Pak, saya masih ingat, suatu sore saya lagi duduk, tiba-tiba Pak Polres ngomong gini, Van, pencarian terakhir aja. Saya serius, Pak. Ayo kita jadiin. Nah, disitulah langsung gitu loh. Maksudnya yang saya langsung dengan nggak langsung ini, nggak pakai ragu, nggak pakai apa. Serius, Pak. Kalau serius, ayo kita ayo. Langsung lah gitu loh. Ayo kita buat, Pak. Nah, terus akhirnya di situ kita langsung duduk bareng. Mau jelas kita mau ceritanya kemana. Dia tanya, Pandi, kamu udah ada cerita dasarnya? Cerita dasarnya udah ada, Pak. Ya. Kelanjutannya sudah ada. Tapi saya perlu bantuan Bapak, jujur gitu loh. Saya perlu bantuan Bapak untuk bagaimana kita mempaketkan cerita ini supaya lebih jauh menarik dari ada yang saya buat. Akhirnya kita kolaborasi, dan sebelum itu juga akhirnya perjalanan pulang. Dari kantor itu saya langsung telepon, Nataya, perjalanan terakhir nih gitu. Oh ya, gitu. Oke, yuk let's go gitu. Jadi semuanya bergulir aja, dan alhamdulillah prosesnya lumayan, walaupun dengan beberapa tantangan ya. Apa yang kita mau ceritain, siapa yang mau kita ini, yang pentingnya siapa, apa yang kita mau kasih, kapan kita mesti ceritain, kira-kira sekarang apakah benar-benar naik gunung aja yang masih masuk akal gitu loh.
Akhirnya kita masukin, kayaknya sekarang kita masukin karena anak muda ke arah trail, Yes. ke arah trail run. Lagi rame itu emang Mas sekarang. Memang lagi rame, Yes, kebetulan betul. lagi rame yang masalah trail. Dan terus juga setelah kita research, kita lihat juga kebanyakan orang hilang itu tidak harus selalu di puncak gitu loh. Justru banyak yang hilang itu bawah di tengah-tengah gitu loh. Jadi kalau saya bilangnya kan hutan gunung, tapi si Ramon selalu ngingetin saya, gunung hutan Mas, iya gunung hutan. Jadi selalu di bagian gunung hutan di bawah itu. Dan situlah kita konsentrasinya si cerita ini. Apalagi sekarang kan juga kembali lagi tadi disampaikan lagi marak trail run, dan itu kan banyak yang orang main asal yang lari, tidak pengalaman. Dan di situ juga banyak yang maaf ya, tapi seperti film Pencarian Terakhir yang pertama, banyak attitude yang dibawa ke sana tapi lupa bahwa kita sedang bertamu ke tempat orang. Ini yang saya salah satu yang kita pertahankan dari Pencarian Terakhir awal untuk dimasukkan di Pencarian Terakhir ini. Itu dia, tepuk tangan dong untuk penjelasan. Terima kasih. Kita ke Renata ya, berarti kita semuanya teman-teman media. Melanjutkan yang tadi sudah diceritakan Pak Parwes dan Fandi, sebenarnya waktu 2008 itu kami nggak kerja bareng, tapi saya datang ke sebuah premier film yang temanya sangat-sangat berbeda dari film yang ada di tahun itu gitu ya. Dan wow, berani juga ya, film pertama, menyutradari pertama, dan Fandi waktu itu baru pulang kuliah juga ya, baru selesai kuliah. Jadi orang ini serius sih, dia benar-benar punya passion yang was nonton filmnya juga beda gitu ya. Salah satu film yang aku tonton, film Indonesia yang aku tonton berulang-ulang gitu. Jadi waktu pas tiba-tiba ditelepon, Pencarian Terakhir nih Nat, jalan, maksudnya gitu ya, sequel gitu atau remake. Mungkin sequel, sebab ini 17 tahun kemudian kita ngapain gitu ya. Jadi Fandi cerita, base ceritanya ini Tito sama Sitanya berkeluarga, punya anak, bla 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 gitu. Jadi oh ya udah yuk kita kerjain. Waktu yang pertama bukan saya yang nulis skenarionya, tapi karena saya bilang, Van tapi gue nggak tomboy ya orangnya, bohong ya. Maksudnya saya nggak sporty gitu orangnya ya. Ini benar. Terus akhirnya nggak apa-apa, kita riset bareng, karena ini drama tapi ada jeng-jengnya juga gitu ya. Deg-degan ya mungkin ya, bukan jeng-jeng tapi deg-degan, feel-nya akan nggak terlalu jauh beda dengan yang pertama gitu. Tentang keluarga, tentang bagaimana keluarga menyikapi sebuah tragedi gitu ya, yang dimana setiap hari itu bisa ada potensi sebuah keluarga mengalami guncangan gitu, yang padahal awalnya baik-baik aja. Di pagi hari yang kita bangun tidur biasa, tiba-tiba hari ini menjadi tidak biasa gitu ya. Jadi fokusnya ke situ, dan kebetulan saya juga baru pertama kali menulis agak horor-horor begini ya, karena saya kalau menulis horor suka agak-agak ada yang mengikuti gitu. Jadi akhirnya enggak kok, tenang kita temenin. Terus dimarahin juga sama Pak Parwes, kamu harus berani, kita tuh manusia lebih kuat daripada mereka gitu. Jangan takut gitu. Akhirnya saya tidak takut. Dan selesailah skenario ini. Jadi ada beberapa hal yang saya ambil dari kehidupan saya juga, yaitu hubungan bapak anaknya gitu ya. Itu dia. Jadi ya silakan menonton tanggal 28 Agustus, karena kita harus sama-sama mencari yang hilang dan menjaga yang tinggal. Itu dia. Terima kasih.